Ya, nama gue Aboy. Ada pertanyaan, gue mau jawab sedikit tentang pertanyaannya my brother Vicky tentang bagaimana menjadi produser yang sukses. Kalau dibilang sukses gue masih juga ini ngerintis juga. Cuman satu hal yang gue pribadi belajar adalah selama yang gue tahu mungkin banyak produser yang lebih luar biasa, tapi gue juga masih belajar bagaimana nge-produce itu. Satu hal yang gue belajar adalah produk, dalam artian produk itu di sini mungkin di bidang musik yaitu artis ataupun artis, penyanyi, gitaris ataupun apapun itu. Ya kita mesti tahu dalam satu produk itu kan pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tahu kekurangannya dia di mana, kelebihannya di mana, dan kita kembangkan tuh kelebihannya. Terus kita tahu pasar yang kita tuju. Pasar yang kita tuju dalam artian adalah ini anak muda, remaja, atau dewasa. Jadi kita tahu, karena dari situ kita akan ngerti tuh pemilihan lagunya untuk mereka. Dan kata-kata dari setiap lagunya kita benar-benar pikirin, jangan sampai yang anak-anak nyanyi lagu dewasa dan sebaliknya. Jadi kan kelihatannya agak aneh nantinya. Dan juga pemilihan kualitas dalam arti orang-orang yang berkecimpung di belakang. Gue pernah baca buku. Di situ bukunya salah satu produser keren, David Foster. Kalian pernah baca, mungkin beberapa orang pernah baca. Di situ gue belajar bahwa dia ngomong bahwa produser mungkin perlu tahu musik tapi nggak perlu ahli. Mungkin cukup tahu. Waktu itu dia ceritanya dia di sekolahan musik, dan semua ada pemain gitar, ini drum, semua ini. Terus akhirnya dia mau jadi produser. Dia ada yang ngomong kalau nggak salah sama dia itu kayak gini, loh, produser itu nggak perlu ribet, kumpulin aja semua jadi satu. Intinya kan kayak gitu. Pemain gitar, pemain drum, pemain keyboard, pemain bass, kumpulin aja jadi satu. Mana ada sih pemain musik yang mau main musik memberikan suatu hal yang jelek? Kan nggak mungkin, itu kan karyanya. Setiap musisi punya idealis yang mereka juga pingin karyanya mereka dihargain. Jadi pasti mereka akan berikan yang terbaik yang mereka punya untuk dalam satu momen, yaitu bermusik. Ya itu kayak kita kasih kepercayaan sama mereka. Tapi tugasnya produser itu kan memutuskan bahwa terkadang ada musisi yang rapi, ada yang mungkin dalam tanda kutip berlebihan ngisinya atau apa, terlalu ribut, terlalu rame. Ya kita di situ kita belajar untuk ngontrol mereka bahwa oh gini loh, gini, jangan terlalu gini ya, gini. Ya kita bisa ngerasain bahwa ini musik, ini musik. Jadi ya selama ini gue pribadi, gue jadi produser, kalau disuruh gue main musik ya gue tahu sedikit-sedikit, nggak terlalu ini. Cuman aku coba untuk ngerasain musik, itu aja sih. Mungkin kalau dibilang dibilang produser kok nggak bisa main musik, ya buat gue pribadi sih ya gimana lagi, nggak apa-apa. Maksudnya ya aku bisa cuma sedikit-sedikit aja, editing, mixing, mastering. Secara teknisnya gue nggak tahu, cuman pada saat itu jadi gue dengerin bahwa nyaman nggak di kuping, rapi nggak editannya. Terus ada part-part yang musiknya ada yang kurang harmonis nggak. Jadi gue cuman bisa rasain itu. Ya buat gue pribadi sih ya gue percaya sama mereka. Tapi pada saat ini ya produser itu lebih ke controlling. Jadi sebelum produk itu keluar, kita benar-benar pikirin, kita benar-benar packagingin dengan bagus, dengan rapi, dengan matang, sampai akhirnya produk itu keluar dan akhirnya bisa didengerin oleh banyak orang.
Dan sampai detik ini sih, selama gue ngeproduce beberapa penyanyi baru, belum penyanyi yang penyanyi baru buat gue pribadi adalah ya gue belajar banyak juga dari mereka, dari orang-orang belakang layar. Bukan gue bisa, mentang gue nggak hanya dipercayakan jadi produser, tapi gue saat produk itu keluar sih dapat sambutan yang baik dari pendengar sih, itu lebih dari apapun. Wah, itu rasanya kayak langsung lega. Jadi seperti itulah. Jadi kalau ngomong tentang menjadi produser yang sukses, buat gue pribadi ya, sukses itu relatif. Tapi pada saat lu buat sebuah karya dan karya itu diterima dengan baik oleh setiap pendengarnya, menurut aku itu sukses. Kalau dalam skala besar dan akhirnya diterima dalam halayak luas, itu bonus. Karena itu seorang produser beda sama marketing, tapi juga produser mikirin. Tapi ada produser yang memang punya budget lebih, yang akhirnya bisa mempromosikan lagunya dengan cara yang lebih. Ada juga produser yang sederhana, yang mereka berkarya dan mempromosikan lagunya lewat digital dan konten-konten kreatif, kayak konten YouTube dan yang lainnya. Jadi buat gue nggak ada kalau ngomong sukses diukur pakai duit, pakai uang, menurutku nggak adil. Karena pada saat karya itu keluar dan didengerin pendengarnya dan mereka menikmati dan mereka bener-bener suka, itu kamu sukses, kamu produser yang sukses. Kalau untuk supaya lagu itu didengarkan halayak banyak orang, itu kan memang butuh dana promosi yang lebih. Itu hanya perbedaan adalah promosi yang terbatas sama promosi yang lebih. Jadi so buat gue pribadi sih ya situ itu cuman perbedaan dana promosi. Buat teman-teman produser yang maksudnya yang sama kayak gue, jangan berkecil hati, dalam artian tetap berkarya karena zaman sekarang adalah bukan soal apa dan bagaimana, tapi berkaryalah. Itu legasi itu warisannya kita para seniman, itu warisannya kita. Berkaryalah sebanyak-banyaknya karena itu adalah warisan kita. Orang kenal kita seniman bukan hanya di musik ya, dimanapun, apa karyamu. Jadi buat gue, apapun kondisinya tetaplah berkarya. Jadi soal sukses bukan soal duit, tapi bagaimana kamu mengeluarkan sebuah produk yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang pasti adalah nyampe ke hati pendengar, telinga dan hati pendengar. Oke? Semangat, tetap berkarya. Saat kita terjatuh, kita bangkit, kita gagal namun tak menyerah, perbaiki yang salah dan terus melangkah. Percayalah kawan, kau lebih